Halo, jumpa lagi di channel Fevan Chemistry. Video kali ini saya mau bahas latihan soal atau persiapan untuk menghadapi UTUL UGM ya, ujian tulis UGM. Ini tryout bagian keempat, bagian 1, 2, 3-nya bisa dilihat di video sebelumnya ya. Soal nomor 31 sampai soal nomor 45. Yuk langsung aja saya mulai. 31 ada isotop Fe 2656 dengan Ra 88226. Yang ditanya jumlah proton dan neutron kedua unsur secara berturut-turut. Jadi kalau yang Fe ini 2656 ya. Nah, proton itu angka yang bawah. Ini 26. Neutron itu atas kurang bawah. 56 kurang 26. Nah, jadi untuk Fe proton 26, neutron 30. Ini ada dua opsi nih. Untuk yang Ra juga caranya sama. 88226 ya. Protonnya yang bawah. 88. Neutron atas kurang bawah. 226 kurang 88. Jadi 831, 138. Ya, jadi proton 88, neutron 138. Berarti yang C ya. Nomor 32, kimia inti ya. Pada reaksi inti, Be49 tambah X menghasilkan C612 tambah N01. Oke, yang ditanya X itu apa? Nah, X-nya kan juga punya kayak ini ada masanya. Misalnya kita anggap ini adalah A masanya kan. Dan juga ada nomor atomnya gitu ya, kayak protonnya B. Nah, jadi jumlahkan aja semua yang atas. Jadi 9 tambah A sama dengan 12 tambah 1. 9 tambah A sama dengan 12 plus 1. A sama dengan 12 tambah 1 kan 13 ya. 13 min 9. 4. Lalu yang bawahnya 4 tambah B, 6 tambah 0. 4 tambah B sama dengan 6 tambah 0. Berarti B-nya 6 kurang 4. 2. Jadi X itu adalah ini ya. Ini adalah sinar alfa. Yang A. Tiga ada unsur L membentuk senyawa kovalen LX3. X-nya halogen dan memenuhi kaidah oktet. Yang ditanya pernyataan yang tidak benar. Oke, kita gambar dulu ya LX3-nya ya. L mengikat 3X. Gambar aja bentuk yang logik lah. Ini ada penghubungnya. Nah, X katanya kan halogen. Berarti kan dia golongan 7. Dia ada 3 pasang. Satu yang ini ya. Yang berikatan dengan L cuma 1. Sisanya dalam 3 pasang gitu ya, elektron bebas. Oke. Nah, kalau kita gambar-gambar kan gini nih. X-nya 8. X-nya oktet semua ya. Tapi L-nya kan belum oktet. Ini. L-nya cuma ada 6 elektron di situ ya. Nah, katanya kan dia oktet. Berarti kan oktet itu kan 8. 6 berarti kurang 2 lagi. 2 itu satu pasang ini. Jadi dia masih punya pasangan elektron bebas di situ. Oke, biasanya kan digambar begini nih. Udah, kita bisa cek L punya 5 elektron valensi. Benar ya. 1, 2, di sini kan ada 1 punya dia. 3, 4. Karena ini kan kovalen, sharing. Jadi L-nya punya 3 di ikatan itu. Dan 2 elektron dalam bentuk satu pasangan elektron bebas. Jadi totalnya 5. Atom L punya sepasang elektron bebas. Nah, benar kan ini ada. Piramida segitiga, ya bentuk seperti ini namanya piramida segitiga. Bersifat polar, ya bentuknya tidak simetris dan ada satu pasangan elektron bebas di atom pusatnya. Momen dipolnya sama dengan 0, salah ya. Kalau 0 itu untuk ini ya, untuk yang tidak polar ya. Non polar. Yang teratur gitu ya, simetris. Kalau ini kan udah jelas tidak simetris.
Yang ditanyakan yang tidak benar, berarti yang E ya. Tiga empat, bilox Mn yang tertinggi terdapat dalam spesies yang mana? Kalau yang A itu kan sendirian, 0. B, MnO2. O itu min 2. Kalau ada 2 berarti min 4 kan? Maka supaya 0 pasti Mn-nya plus 4 dong. Yang C ada MnO4 tapi ada min 1. Hati-hati dengan minnya ya. 1O nilai min 2. Kalau 4O pasti min 8. Jadi berapa kurang 8 supaya min 1? Plus 7. Yang dadu K2 Mn O4. O min 2 kalau ada 4 berarti min 8 ya. K itu kan plus 1. Kalau ada 2 berarti plus 2. 2 dengan min 8 kan min 6. Min 6 supaya 0 plus 6. Yang E Mn2 plus. Ini kation tunggal ya. Jadi ini sesuai dengan muatannya. Ini biloxnya. Plus 2. Jadi ada plus 2, plus 6, plus 4, plus 7 dengan 0. Yang tertinggi pasti yang C. Tiga lima ada wadah A dan wadah B punya volume yang sama-sama 5 liter. Tapi yang A isinya 1,6 gram helium. He itu AR-nya 4 ya. Yang B, wadah B isinya 38 gram gas X. Pada suhu yang sama, perbandingan tekanan gas wadah A terhadap tekanan gas wadah B adalah 4:5. Lalu yang ditanyakan senyawa X itu apa? Jadi ada zat A, zat B, wadah A, wadah B, sorry. Oke, volumenya sama dan apalagi tadi yang sama, suhunya sama ya. Kan dasarnya ya kita masukkan PV sama dengan nRT ya, persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. R itu tetapan, berarti sama kan? P-nya dibilang tadi suhunya sama, coret. Lalu tadi ada yang sama, volume ya, volume sama. Nah, jadi tinggal V sama dengan N di sini kan, masing-masing. Nah, katanya perbandingan tekanan adalah 4:5. Jadi anggap ini P untuk A, P untuk B. Ya kan? Jadi PA banding PB itu sama dengan ini NA banding NB. Ini nilainya 4:5. Udah, ini dasarnya ya, tinggal kita bongkar-bongkar aja. Mol zat A helium katanya kan, He. Molnya ya 1,6/4 kan, massa bagi AR. Oke, 0,4 mol. Yang X, gas X belum ketemu. Ya, anggap aja sih sebenarnya, atau kalau mau masukkan molnya berarti kan massa per mR kan. Nah, jadi ini sama dengan N dari gas A adalah 0,4. Dari B 38 per mR. Kali silang gini kan. Berarti 38 kali 4 152 ya. 152 per mR sama dengan 2. Kalau mR sama dengan 152 per 2. 76. Jadi tinggal cari di antara A, B, C, D, E ini mana yang MR-nya 76. Nanti ketemu yang C. N2O3. N itu kan 14. Kali 2, 28. O itu 16. Kali 3, 48. Kalau dijumlahkan, 76. Jadi gas X tersebut yang dimaksud adalah N2O3. Gitu ya, untuk soal nomor 35-nya. 36, suatu asam biner elektrolit punya massa 45 gram. MR-nya 90. Dilarutkan ke dalam 1000 ml air dan terionisasi 25%.
KB-nya 0,5, yang ditanya titik didih larutannya. Oke. Nah, jadi alfa itu ya yang 25% itu ya, atau 0,25. KB-nya 0,5. Lalu ada kata biner ya. Biner itu artinya ionnya sama dengan 2. Nah, kenapa? Nanti di sini kita bermain dengan yang namanya faktor Van Hoff ya. Masih ingat ya, 1 tambah N-1 kali alfa. Ini yang membedakan dia sama larutan non-elektrolit. 1 tambah N-nya, jumlah ionnya 2. 2-1 kali alfa. Alfanya 0,25. Berarti 1,25. Ini I-nya ya. Baru kita masuk rumus. Karena yang ditanya adalah titik didih. Didih itu boil ya. Delta TB KB kali M kali I yang kita cari tadi. Delta TB sama dengan KB 0,5. Molalitas itu adalah gram per mr 45/90 kali 1000 per volume larutan, mililiter larutannya. 1000 juga kan? Kali I 1,25. Jadi ini 3 bagiannya ya. Nah, ini bisa dicoret. Ya, jadi ini tinggal 0,5 kali 45/90 kan setengah ya. 0,5 kali 1,25. Saya dapat 0,3125 derajat Celcius. Ini adalah kenaikan titik didihnya, belum titik didihnya, kenaikan titik didih. Nah, titik didih larutan kan pelarutnya air ya. Pasti kan tahu kan air itu 100 derajat titik didihnya. Jadi 100 derajat tuh naik 0,3125 ini. Jadi 100,3125 derajat Celcius lah titik didih dari larutannya. Yang B ya. 37, dalam ruang 1 liter ada 1 mol gas HI. Terurai menurut persamaan reaksi seperti ini ya. Harga Kc-nya katanya adalah 4. Yang ditanya jumlah gas H2 pada saat setimbang. Jadi tinggal tulis ulang aja reaksinya. Pastikan reaksi sudah setara ya, dikasih koefisien tuh setara udah ya. Buat keadaan mula-mula, reaksi dan setimbang. Mula-mula kan hanya ada HI ya 1 mol. Produknya belum ada. Lalu dia udah ada Kc, tapi yang ditanya H2. Artinya kita nggak tahu berapa yang bereaksi. Nah, jadi kalau seperti ini biar gampang, karena di sini 2, buat aja 2X. Ini kan 1 ya koefnya. Jadi di sini X, X. Boleh nggak X setengah X, nggak masalah. Ya, ini biar gampang perhitungan aja sih sebenarnya. Ini tinggal turunkan 1 min 2X ya. Ini X dan ini X. Masih ingat ya, rumus Kc sama dengan konsentrasi dari H2 kali konsentrasi I2. Ini yang kanan produk ya. Bagi konsentrasi HI kuadrat. H2-nya, tadi Kc-nya kan sudah dikasih tahu 4 ya. H2-nya X. I2-nya juga X. HI-nya 1 min 2X tapi kuadrat. Jadi kita bisa bongkar aja, 4 itu kan 2 kuadrat. X kali X ya X kuadrat. 1 min 2X kuadrat. Coret aja semua kuadratnya. Saya pindah ke sini ya. Jadi 2 sama dengan X per 1 min 2X. Kali silang 2 sama dengan 4X sama dengan ini kurang. 2 kurang 4X sama dengan X. Atau 2 sama dengan 5X. X adalah 2 per 5. 0,4 ya. Jadi X-nya 0,4.
Kembali ke pertanyaan yang ditanya, jumlah gas H2 pada keadaan setimbang ini. Ya X. Berapa X-nya? 0,4. Yang dadu. pH larutan jenuh PbOH2 pada suhu T sebesar 9 plus log 2. Yang ditanya KSP PbOH2 pada suhu tersebut berapa? Bongkar aja, karena pH-nya adalah 9 plus log 2, maka pOH-nya 14 kurang ini kan? 14 kurang 9 berarti 5. Min dengan plus jadi min ya. 5 min log 2. Berarti konsentrasi OH minnya adalah ini 2 kali 10 pangkat min 5. Lalu yang ditanya KSP ya. Bongkar dulu. PbOH2 Pb2 plus 2 OH min. Nah, OH minnya udah dapat nih. 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti Pb2 plusnya berapa? Mainkan koefisien. 1 banding 2. Ini udah ada 2. Berarti ini 1 kali 10 pangkat min 5. Kalau komposisi ion-ionnya sudah dapat, masuklah ke KSP-nya yang ditanya. KSP itu kan konsentrasi dari ion-ionnya. Pangkatkan koefisien. OH minnya koefisien 2, jadi kuadrat. Pb2 plusnya 1 kali 10 pangkat min 5. OH minnya 2 kali 10 pangkat min 5, tapi kuadrat. 1 kali 10 pangkat minus 5. 4 kali 10 pangkat min 10. 4 kali 10 pangkat minus 15 lah KSP dari PbOH2 tersebut. Yang dadu. (39) ada 100 mili N64OH 0,2 M. Ditambahkan dengan 100 mili juga, tapi H2SO4 0,05 M. Kb dari N64OH-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanya pH campuran atau pH yang terbentuk. Bongkar aja. N64OH 100 mili kali 0,2 M. 20 mili mol. Biarkan saja dalam bentuk milimol. Ya, nggak apa-apa. H2SO4 caranya sama, 100 mili kali 0,05 M. 5 milimol. Nah, baru mereka dicampurkan. Nah, di sini yang harus hati-hati adalah reaksi. Ya, garamnya yang terbentuk adalah NH42 SO4 plus air. Jangan lupa, ini karena NH4-nya di kanan 2, N-nya kiri 1 kali 2. Oke, kita mau cek apakah ini masuknya buffer atau hidrolisis ya. Ini kan 20 milimol, ini 5 milimol, masih kosong. Nah, kan di sini terlihat bahwa H2SO4-nya yang kecil sekali kan, maka pasti dia habis. Kalau di sini 5, pasti di sini 10 karena 2 kali lipat ya. Di sini 5. Turunkan 10, habis 5. Oke, karena yang sisa adalah asam lemah dengan konjugasinya, maka terjadilah buffer. Karena basa lemah yang sisa, maka jadi buffer basa. Masuk rumus, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol NH4OH per mol konjugasinya. Hati-hati, di sini NH4 plusnya yang diambil dari garamnya. Kb-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. NH4OH-nya 10 milimol
NH42SO4-nya di sini hati-hati. Ya, di sini ada 2 buah NH4+. Ya, jadi kalau NH42SO4-nya 5, maka NH4+-nya 10. Atau 2 kali 5. Hati-hati di sini ya, sering jadi jebakan. Ini habis. Sisa 1 kali 10 pangkat min 5. Dapat OH- pasti dapat POH. Min log dari 10 pangkat minus 5 adalah 5. pH ya tinggal 14 kurang 5. 9. Gaduh. Empat puluh laju reaksi, ada reaksi 2NO tambah O2 menghasilkan 2NO2. Persamaan laju reaksinya, R sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1. Nah, katanya jika volume diperkecil setengah volume semula, maka laju reaksi sebanding laju semula itu menjadi berapa kali? Jadi R-nya sama dengan K kali konsentrasi NO kuadrat kali konsentrasi O2. Ini yang awal semulanya. Lalu diganggu lah istilahnya ya. Kalau volumenya diperkecil setengah, R-nya gimana? Jadi tanda ini kan molaritas ya, konsentrasi mol per liter. Jadi sebenarnya NO di sini sudah ada 1 liter. O2-nya juga 1 liter. Nah, sekarang volumenya diperkecil jadi setengah. Ini mol per volume. Jadi di sini adalah konsentrasi NO per volumenya jadi setengah. Gini. Paham ya? O2-nya juga sama. O2 per setengah. R sama dengan K kali, ini kan 2-nya naik ke atas ya. 2NO kuadrat 2O2. R sama dengan K. 2 kuadrat kan 4 ya. Jadi ini kali 4 kali NO kuadrat. Ini keluarkan 2-nya ya, saya keluarkan 2-nya. Kali 2 kali O2. Atau R sama dengan 8 ya. 8K NO kuadrat O2. Nah, bandingkan ini dengan yang semula. Berarti 8 kali kan daripada yang semula, yang A. (41) entalpi pembakaran asetilena, asetilena itu C2H2 ya, minus 1300 kJ. Entalpi pembentukan delta HF dari si asetilena adalah berapa jika dikasih tahu delta HF 0 CO2 min 395, delta HF 0 H2O min 285. Oke, jadi ini ya, delta HF 0 CO2 min 395, delta HF 0 si H2O min 285, delta HF0 si C2H2 yang ditanya. Paham ya? Nah, tapi yang dikasih tahu adalah entalpi pembakaran asetilena, dikasih tahu juga. Artinya buat aja reaksi pembakarannya. Asetilena C2H2 tambah O2. Ingat, pembakarannya hasilnya adalah CO2 plus H2O. Tinggal setarakan, C-nya belum setara. H-nya udah setara. O-nya di sini 4, 1, 5 ya. Oke. Nah, ini delta H-nya ini yang dikasih tahu minus 1300 kJ. Nah, jadi kalau berdasarkan reaksi ini, maka delta H itu sama dengan total entalpi pembentukan daripada produk yang kanan kurang delta HF0 ya, reaktan yang kiri. Orang sering ingatnya ya kanan kurang kiri, beres. Delta H ini yang bernilai ini ya, minus 1300. Produknya apa-apa aja? CO2. Jangan lupa kali koefisien ya.
2 kali delta HF0CO2 min 395 tambah masih ada H2O ya, min 285. Ini total yang kanan kan? Yang di kiri itu cukup delta HF0 si C2H2 saja, karena unsur bebas ini dia 0 ya. Di data juga nggak ada kan? Jadi kita tinggal bongkar aja ini perhitungannya. Min 1300 sama dengan 395 kali 2 min 790 ya. Plus dengan minus jadi minus. Baru ini ada minus delta HF0 C2H2 yang ditanyakan. Minus 1300 sama dengan min 1075 min delta HF0 C2H2. Pindahkan ke kiri jadi positif dia kan. Sama dengan min 1075. Ini pindah kanan jadi positif. Jadi hasilnya positif 225 ya. Ada nih yang B ya, yang bola. Empat dua, ada massa jenis asam asetat CH3COH ya, 30%. Rho-nya, massa jenisnya 1,04 gram per mili. Yang ditanyakan untuk memperoleh 400 mili CH3COH 0,31 molar, butuh asam asetat berapa mili? Kalau MR-nya 60. Jadi gini, ada hubungan antara massa jenis, kadar dengan MR. Itu kita bisa dapat molaritas ya. Di M sama dengan Rho massa jenis kali persen kali 10 per MR. Ini awalnya asetatnya kita nggak tahu molaritasnya, makanya yang dikasih tahu persen dengan massa jenis. Jadi kita cari dulu awalnya berapa molar sih dia gitu. 1,04 persennya 30 ya. Kali 10 per MR-nya 60. Ini dengan ini jadi 5 ya. 5,2. Jadi awalnya asam asetatnya ada 5,2 molar. Lalu ini diharapkan supaya jadi 0,13. Cara satu-satunya memperkecil konsentrasi adalah dengan cara pengenceran. Ya, pengenceran berlaku molaritas awal kali volume awal sama dengan molaritas yang diharapkan akhir kali volume akhirnya. Nah, molaritas awalnya 5,2 M. Berapa banyak dari 5,2 M itu yang diambil? Nggak tahu, itulah yang ditanyakan. Molaritas yang diminta, targetnya berapa molar sih? 0,13. Dan berapa mili hasil akhirnya? 400 mili. Dapatlah berarti V1 sama dengan 0,13 kali 400 per 5,2. Ini 10 ya. 10 mili. Jadi diambillah 10 mili dari asam asetat yang tadi awalnya 5,2 M. Maka jadilah 0,13 M dan 400 mili hasil akhirnya. 43, elektrolisis larutan ya, K2SO4 dengan elektrode karbon. Yang terjadi reaksi pada katodenya apa? K2SO4 ini larutan ya, aqueous, hati-hati karena beda-beda itu nanti ya, nggak selalu soalnya aqueous. 2K plus tambah SO4 2 min. Di katode ini ion K plus ini akan, karena larutan kan berarti ada air. Jadi dia kayak berantem sama si air lah, perang sama si air. Siapa sih yang kena reduksi di katode? Nah, bermainlah potensial reduksi mereka. Potensial reduksi air lebih positif daripada K+. Daripada ion-ion yang berasal dari logam 1A dan 2A.
K plus kan, K itu kan 1A ya. Itu kalah sama air. Jadi air yang kena reduksi di sini. Nah, reaksinya yang harus dihafal ya. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Udah ketemu jawabannya yang B. Kalau yang di anoda ini namanya sisa asam oksi. Sisa asam yang ada oksigennya. Ini kan dari H2SO4 kan? Dari asam sulfat. Nah, kalau ada SO4 2- begini, ada O-nya, dia kalah sama air juga. Di anoda air yang teroksidasi. Tapi reaksinya berbeda juga dengan yang di katoda. Jadi memang benar-benar di sini reaksinya yang harus dihafal ya. 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Karena yang diminta adalah pada katode, berarti yang ini reaksinya, yang B. Empat, senyawa organik yang mengandung gugus karbonil adalah senyawa, ini ada opsi 1, 2, 3, 4. Karbonil itu seperti ini, CO ya. Kalau keton, ini kan, nih, ada ya. Yang kedua, aldehida, mirip kan sama keton, tapi di sininya H. Ada juga 3 ester, R, CO, O, R aksen. Ada juga asam karboksilat, R, CO, OH. Ada juga. Jadi keempatnya punya gugus karbonil. E. Terakhir 45, penurunan temperatur pada reaksi kesetimbangan penguraian gas N2O4 jadi gas NO2 bersifat endotherm akan memperbesar harga tetapan kesetimbangan K ya, reaksi tersebut kalau turun temperaturnya. Jadi tulis aja dulu N2O4 jadi NO2 katanya kan. Nah, katanya ini bersifat endotherm, jadi delta H-nya sama dengan positif. Nah, kalau delta H-nya positif, berarti reaksi ke kanan endo, reaksi ke kiri yang exo. Nah, tadi yang dibahas suhu turun. Suhu turun itu ke reaksi yang exotherm. Kalau naik, dia endotherm. Nah, karena turun berarti dia ke exotherm. Mana exo? Nih. Arah kemana? Arah ke kiri. Gesernya ke kiri. Bagaimana dengan nilai ketetapan kesetimbangan K? K itu kan simpelnya kanan per kiri. Karena kesetimbangannya geser ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri terus. Jadi ini kan makin besar nih, makin banyak. Berarti atas per bawah makin banyak itu, maka K-nya akan makin kecil. K turun. Jadi K itu berbanding dengan kanan, itulah. Kalau kanan terus berarti K-nya makin besar. Kalau ke kiri terus K-nya makin kecil. Gitu ya. Jadi harga K bukan makin besar tapi makin kecil. Salah ya. Nilai tetapan kesetimbangan bergantung pada temperatur. Ya benar. Jadi di antara faktor-faktor pergeseran kesetimbangan cuma cuma temperatur atau suhu yang mempengaruhi nilai K. Tekanan, volume, konsentrasi itu semua tidak mempengaruhi nilai K. Oke, K hanya dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Jadi salah benar. Dadu. Oke, selesai ya. Part keempat ya. Ini tryout bagian keempat untuk persiapan menghadapi UTUL UGM ya. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempersiapkan diri untuk ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.